Saudara, seni menulis kaligrafi di kalangan generasi muda masih minim sehingga tak jarang. Padahal Aceh sebagai daerah yang bersyariat dan tidak terlepas dari syiar Islam membutuhkan generasi muda yang mempertahankan penulisan kaligrafi. Berikut liputannya. Sejak dulu Aceh terkenal dengan tulisan kaligrafi dan Arab Jawi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari banyak yang dituliskan dalam Arab Jawi. Namun seiring dengan perubahan zaman, kini penulisan kaligrafi dan Arab Jawi mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh Irini Dewi ketika membuka dialog, eksibisi dan pelatihan seni kaligrafi dan Arab Jawi mengatakan, ini akan mendorong munculnya kembali generasi muda yang peduli akan penulisan kaligrafi dan Arab Jawi, sehingga Aceh dapat menggairahkan kembali penulisan kaligrafinya. Saya pertama tentunya sangat interest sekali apa yang dilakukan oleh Gunto Mara, karena ini sangat jarang sekali ya dilakukan, karena kalau misalnya kegiatan ini bisa memang menyebar luas di masyarakat, itu yang namanya peradaban Islam itulah seni, salah satunya melalui seni kaligrafi itu akan muncul. Kemudian juga tulisan Arab Jawi itu kan beberapa abad yang lalu di Aceh ini kan sangat ini ya. Karena kalau sekarang justru kita hanya menyimpan naskah-naskah kuno itu, tetapi tidak pernah ada tulisan lagi. Saya pikir ini sangat bersemangat untuk anak-anak muda ini untuk membuka kesempatannya untuk belajar. Ya walaupun tidak bertahun-tahun, kalaupun 1 minggu sekali juga bisa. Nah, kita siapkan dana itu untuk kaligrafi ini. Apalagi kita ini mempersiapkan putra-putra Aceh dalam rangka kaligrafi, bahkan sekarang sudah ada 4, ada kaligrafi kontemporer itu sudah ada. Kita persiapkan akan menghadapi MTQ di Mataram 2016 ini. Direktur Gunto Mara Said Munir mengatakan pihaknya melihat bahwa potensi generasi muda untuk penulis kaligrafi di Aceh masih ada, namun masih terbatas. Dan kita punya identitas sejarah yang sangat cemerlang, sangat gemilang, punya tradisi intelektual yang luar biasa. Kalau kita melihat masa lalu peradaban kita, itu kita hanya akan mampu menemukan ribuan naskah-naskah klasik yang tertulis dalam tulisan Arab Jawi yang sangat indah. Sementara hari ini hampir hilang penulis-penulis Arab Jawi. Ini seperti kehilangan identitas diri. Dalam ajang ini nantinya selain dialog, para generasi muda juga diajarkan penulisan kaligrafi dan Arab Jawi selama 5 hari ke depan. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Saudara, Aceh tidak hanya memiliki kekayaan alam, namun juga mempunyai manuskrip Arab Jawi yang ditulis oleh ulama karismatik Aceh. Namun sayangnya, manuskrip tersebut banyak dikoleksi oleh sejumlah negara lain. Berikut informasi selengkapnya. Manuskrip kuno atau tulisan terkait dengan kehidupan maupun obat-obatan sebenarnya juga banyak ditulis oleh para ulama Aceh maupun tokoh Aceh masa dulu yang menjadi referensi bagi masyarakat. Namun sayangnya manuskrip tersebut hilang, bahkan dijual hingga ke luar negeri. Maka tak heran bila kita berkunjung ke Belanda maupun Malaysia, kita dapat menjumpai manuskrip tersebut dipajang di museum negara tersebut. Atas keprihatinan hal tersebut mendorong Maskur yang baru berusia 18 tahun untuk kembali mengkoleksi manuskrip kuno Aceh sejak setahun lalu. Untuk mengumpulkan manuskrip kuno ini memang tidak mudah karena umumnya manuskrip sudah banyak yang terpisah-pisah hingga Maskur juga harus membeli dari para agen barang antik yang mencapai puluhan juta rupiah. Kawasan yang banyak ditemui manuskrip ini berada di Kabupaten Pidi, tepatnya Kecamatan Cale dan Kembang Tanjung. Banyak warga Aceh yang tidak mengetahui bahwa benda tersebut sejarah karena umumnya pemilik manuskrip tidak dapat membaca tulisan Arab Jawi. Ya, untuk manuskrip ini sudah saya koleksi itu mulai tanggal 6 Juni 2014. Dan alhamdulillah sekarang sudah 322 naskah berhasil kita selamatkan dari masyarakat. Dan umumnya ditemukan itu di mana aja kalau di masyarakat itu memang kita menemukan yang paling banyak kita temukan di masyarakat itu di kandang, kemudian di atas sanding rumah-rumah Aceh itu kan, kemudian di luar dalam putau atau peti dalam bahasa Indonesianya itu bahasa Aceh putau, dalam putau dimasukkan, bahkan sudah naskah yang sudah rusak kita temukan itu. Jadi waktu ditemukan itu rata-rata masyarakat tidak tahu bahwa itu manuskrip lama atau bagaimana? Ya, banyak masyarakat memang tidak tahu lagi itu, karena kan dalam masyarakat Aceh itu memang dulunya orang tua kita itu mengenal dengan kitab yang ditulis dengan purih hijau.
Nah, saat kita tanya kepada orang-orang tua di masyarakat sekarang, sudah tidak banyak lagi yang mengetahui itu. Koleksi milik Masykur terdapat sejumlah tulisan naskah keagamaan milik Syekh Nuruddin serta Syekh Abdul Rauf, juga milik Teku Cikuta Karang yaitu Kitabur Rahman yang menjelaskan seputar obat-obatan. Masykur berharap warga Aceh dapat menyimpan manuskrip kuno karena juga dapat menjadi pembelajaran sejarah maupun cerita kehidupan masyarakat Aceh di masa lampau. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Saudara, pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam akan melakukan seleksi peserta yang akan mengikuti ajang MTQ tingkat nasional ke-25 pada tahun 2016 mendatang. Berikut informasi selengkapnya. Itu semakin bernilai, itulah. Persiapan kontingen Aceh untuk mengikuti ajang MTQ ke-25 tingkat nasional pada bulan Juni 2016 terus dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Aceh. Seluruh peserta yang menjadi juara 1, 2, dan 3 pada MTQ Provinsi Dinagan Raya akan mengikuti seleksi yang dilakukan tim LPTQ pada awal Maret 2016 mendatang. Kepala LPTQ Aceh, Ridwan Johan, di sela-sela pembukaan dialog dan penulisan kaligrafi dan Arab Jawi mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai persiapan. Diakui pelaksanaan seleksi baru dapat dilakukan pada awal Maret setelah disahkannya APBA tahun 2016, kemudian barulah tahapan berikutnya training center. Kita harus siap dan walau bagaimanapun situasinya kita tetap mengirimkan semua cabang ke MTQ nasional. Yang tahun ini tahun 2016 dilaksanakan di Mataram insyaallah. Ditambahkan Aceh akan mengikuti 8 cabang yang diperlombakan dalam ajang MTQ ke-25 di Mataram. LPTQ Aceh akan berupaya mempersiapkan kontingen lebih awal agar seluruh persiapan menjadi lebih matang. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan. Itu semakin lama, itu semakin bernilai. Itulah kita harapkan teman-teman, sahabat-sahabat tengku-tengku menjalankan pekerjaan ada lah kira-kira begitu. Atau ada telepon mengakhir jamnya, ada orang bisa nulis Arab Jawi, kasih dia bisa menulis indah. Dan untuk ini acara ini terlaksana, itu kami berikan penghormatan kepada Ibu sambutannya sekaligus membuka acara, semoga akan manfaat dari Ridwan Johan, Imam baik silakan kemudian di sini ada yang tertarik ada di sini dari yang atas kehadiran, mudah-mudahan Allah meridai acara. Selanjutnya juga membuka secara resmi. Ini acara formal. Nanti kita akan masuk kepada dialog. Kita akan lihat bagaimana pengalamannya dalam perkembangan kaligrafi. Sebelum kita 2 hari pertama belajar Arab Jawi, materinya dilatih oleh Dr. Anies Zulhelmi selama acara karena nggak bisa kita kemudian kaligrafi ini secara mendalam teman-teman yang sudah ke 5 tahun, ada yang 3 tahun. Penyelenggara sekaligus ketua dari Guntomara, Pak Ridwan. Saya sebutkan satu persatu namanya, para hadirin Allah SWT atas segala limpahan berpartisipasi dalam kegiatan. Dan tak lupa salawat beriring saat ini kapasitasnya sebenarnya mewakili dari Direktorat. Kita ini adalah Aceh yang meneguhkan diri sebagai daerah yang berbasis atau ingin berbasis Islam secara menyeluruh. Dan kita punya identitas sejarah yang sangat cemerlang, sangat gemilang, punya tradisi intelektual yang luar biasa. Kalau kita melihat masa lalu peradaban kita, itu kita hanya akan mampu menemukan ribuan naskah-naskah klasik yang tertulis dalam tulisan Arab Jawi yang sangat indah. Sementara hari ini hampir hilang penulis-penulis Arab Jawi. Ini seperti kehilangan identitas diri. Dan ini tidak boleh terjadi. Kita harus mengembangkan karya tulis Arab Jawi yang sangat indah yang disebut sebagai kaligrafi. Kalau kita lihat misalnya bangsa Cina dan Jepang, mereka punya kaligrafi yang mereka jaga. Mereka menulis tulisan Latin, tapi mereka tidak meninggalkan punya mereka sendiri. Dan kita di Aceh seperti bahkan menjadi asing dengan apa yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Dan untuk itulah Guntomara selama 5 hari membuat pelatihan, 2 pelatihan. Pertama pelatihan kaidah
menulis Arab Jawi, kemudian 3 hari dilanjutkan dengan kaidah menulis indah kaligrafi sehingga bisa lahir tulisan yang indah dan peserta bisa menjalani hidupnya dengan menuliskan ini kembali. Ya. Saya pertama tentunya sangat interest sekali apa yang dilakukan oleh Guntomara, karena ini sangat jarang sekali ya dilakukan, karena kalau misalnya kegiatan ini bisa memang menyebar luas di masyarakat, itu yang namanya peradaban Islam itulah seni, salah satunya melalui seni kaligrafi itu akan muncul. Kemudian juga tulisan Arab Jawi itu kan beberapa abad yang lalu di Aceh ini kan sangat ini ya. Karena kalau sekarang justru kita hanya menyimpan naskah-naskah kuno itu, tetapi tidak pernah ada tulisan lagi seperti itu. Jadi mungkin melalui Guntomara, sentuhan karya tulis itu mungkin bukan langsung kepada naskah, tetapi melalui seni, karena seni itu begitu dekat, begitu efektif menyentuh ke masyarakat untuk mencintai karya seni ini. Kemudian tentunya diharapkan ke depan akan lebih dalam lagi meningkatkannya melalui bagaimana melatih tulisan Arab Jawi itu gitu. Seperti itu. Guntomara ini tentunya ke depan nggak hanya sampai sekarang ini aja gitu dalam kegiatan ini, tetapi ke depannya bisa lebih berkembang lagi, lebih luas lagi, bukan hanya dalam lingkup barangkali Banda Aceh, ada beberapa tadi kota, misalnya Aceh Timur, Aceh Utara ini, tetapi mungkin seprovinsi Aceh. Karena naskah kuno yang ada di Aceh ini memang menyebar ke seluruh daerah, seluruh kabupaten kota di Aceh. Itu. Hari ini mewakili Kepala Dinas Islam, tapi di pihak yang lain saya sebagai pengurus Ketua Harian LPTQ Aceh. Nah, jadi yang sekarang kita berkembangkan kaligrafi ini di setiap hari Minggu kita diadakan di LPTQ Aceh di kantor saya. Jadi saya pikir ini saya bersemangat untuk anak-anak muda ini untuk membuka kesempatannya untuk belajar. Ya walaupun tidak bertahun-tahun, kalaupun 1 minggu sekali juga bisa. Nah, kita siapkan dana itu untuk kaligrafi ini. Apalagi kita ini mempersiapkan putra-putra Aceh dalam rangka kaligrafi, bahkan sekarang sudah ada 4, ada kaligrafi kontemporer ya sudah ada. Kita persiapkan akan menghadapi MTQ di Mataram 2016 ini. Jadi awal dari 2016 kita akan TC. Kita persiapkan di LPTQ Aceh. Jadi para juara-juara nanti kemarin di Nagan Raya kita seleksi, kemudian kita akan kirimkan ke Mataram pada bulan 6 tahun 2016 nanti. Jadi kita tetap sangat mendukung hal ini, karena memang kita sudah coba terus di LPTQ itu supaya kaligrafi ini, tulisan-tulisan yang seperti ini, pada tulisan Arab kuno kita akan budayakan itu. Kita sudah bertahun-tahun apakah di STQ ataupun MTQ kita selalu tiap tahun mempersiapkan semua lengkap. Nah, jadi 8 cabang yang kita lombakan itu kita selalu tampilkan di tingkat nasional. Karena Aceh adalah Serambi Mekah yang mewakili Mekahnya, supaya putra-putri Aceh ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan bisa menulis sekaligus memahami daripada isi Al-Quran itu sendiri. Jadi LPTQ dalam hal ini kita harus siap, dan walau bagaimanapun situasinya kita tetap mengirimkan semua cabang ke MTQ nasional. Yang tahun ini tahun 2016 dilaksanakan di Mataram, insyaallah.
Ya, untuk manuskrip ini sudah saya koleksi itu mulai tanggal 6 Juni 2014. Dan alhamdulillah sekarang sudah 322 naskah sudah berhasil kita selamatkan dari masyarakat. Dan umumnya ditemukan itu di mana aja kalau Di masyarakat itu memang kita menemukan yang paling banyak kita temukan di masyarakat itu di kandang, kemudian di atas sanding rumah-rumah Aceh itu kan, kemudian di luar dalam puto ataupun peti dalam bahasa Indonesianya itu bahasa Aceh puto, dalam puto dimasukkan, bahkan sudah naskah yang sudah rusak kita temukan itu. Jadi waktu ditemukan itu rata-rata masyarakat tidak tahu bahwa itu manuskrip lama atau bagaimana? Ya, banyak masyarakat memang tidak tahu lagi itu. Karena kan dalam masyarakat Aceh itu memang dulunya orang tua kita itu mengenal dengan kitab yang ditulis dengan puri hijau. Nah, saat kita tanya kepada orang-orang tua di masyarakat sekarang, sudah tidak banyak lagi yang mengetahui itu. Dan selanjutnya koleksi ini sendiri seperti apa? Apakah menjadi suatu Pertama memang hobi, memang dari hobi kita insya Allah akan menggalakkan, kita akan berupaya untuk mendirikan suatu museum dan perpustakaan untuk manuskrip ini. Dan saya rasa dengan 1 tahun ini saja sudah 322 naskah kita selamatkan. Apabila kita giat untuk mencari dan berburu masyarakat yang tidak menjaganya, insya Allah akan banyak lagi yang akan kita temukan.